Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akad nikah dilaksanakan dilangsungkan, marilah kita bersama-sama membaca khutbah nikah. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, al-muta'im bi sultanihi, al-marhum min adalihi wa satwatihi, النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأيدهم بنصره إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لائقا وأمرا مفترضا أوصل به الأرحام وألزم الأنام وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلنا ولعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى حل النكاح وندب إليه وحرم السفاح عذابا عليما عليه وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى أيضا أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنتي النكاح وقال أيضا حق المرأة على الزوج أحدها أن يطعمها إلى طعامها. Satu di antara kewajiban suami terhadap istri sabda Nabi yakni memberikan makanan. Ini kadang kalau kita lihat realita yang ada, rata-rata sebagai suami itu tidak bisa, bahkan tidak sempat memberikan makanan kepada istri, rata-rata hanya bisa dan sempat memberikan uang belanja saja. Padahal menurut hadis tadi, kewajiban suami sejatinya tidaklah cukup dengan sekedar memberikan uang belanja kepada istri, tapi memberikan makanan. Jadi kalau bisa justru istrilah yang tinggal makan. Jadi pada dasarnya memasak, mencuci dan seterusnya itu bukanlah kewajiban istri, tapi bahkan kewajiban suami. Jadi minimal ketika istri kalian tidak sempat masak, kalaupun masak karena mungkin tidak terbiasa, dipaksakan masakan yang tidak enak, sebagai suami tidak boleh marah. Kenapa? Karena itu semua bukanlah kewajibannya. Tapi walau itu semua bukan merupakan kewajiban istri, saya yakin selaku istri ingin menjadi istri yang berbakti kepada suami. Kenapa? Karena jaminannya tidak main-main, yakni surga. Bahkan menurut salah satu hadis, bagi istri yang berbakti kepada suami itu terserah mau masuk pintu surga dari arah mana saja. Saya yakin semua perempuan, semua istri pun tertarik. Walau pagi hari taruhlah cuma dikasih uang belanja sama suami, uang belanja itu bukan hanya dibelanjakan tapi sudah dimasak. Bukan hanya dimasak tapi sudah tersedia di atas meja, suami pulang justru tinggal makan, insya Allah nanti itu semua pun akan tercatat sebagai istri yang berbakti kepada suami. Sejatinya saya akan sampaikan, ketika seorang istri tidak masak, nyuci dan seterusnya, itu bukanlah satu dosa, tapi istri yang salihah pasti mau berusaha untuk melakukannya. Maka Rasul Salam Aidun Ukhra, salah satu la yadkhuluna jannah wa la yudrullahu ilaihim yawmal qiyamah
Sabda Nabi dalam hadis yang lain, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan Allah lihat kelak di akhirat. Pertama, al-aqul walidayya, nih anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karenanya sebelumnya saya berharap kalian sudah minta maaf kepada mereka. Kenapa? Karena boleh jadi selama bergaul dengan mereka ada yang namanya perkataan, perbuatan yang mungkin menurut kalian biasa, tapi bisa saja membuat mereka berdua tersinggung. Atau mungkin karena kalian merasa wawasan kalian lebih luas, pendidikan kalian lebih tinggi, bahkan boleh jadi penghasilan kalian pun lebih besar. Bisa saja sedikit menyepelekan mereka. Oleh karenanya kalau memang minta maaf, tolong setelah acara ini selesai minta maaf kepada mereka. Insya Allah dengan maaf, izin serta ridho mereka, pernikahan kalian nanti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang kita tidak ingat tadi, yang tidak akan masuk surga, yakni almar'atul mutawwirah, istri yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, suami adalah sebagai pemimpin. Ini kadang maaf, yang sekarang banyak yang suka terbalik, istri yang mengatur suami, suami harus menurut apa saja kemauan istri. Oleh karenanya saya mohon kepada Anda sebagai calon istri, tolong seandainya nanti sudah menjadi seorang istri, taati patuhi suami selagi perintahnya itu sesuai dengan ajaran agama. Kenapa? Karena hadis lain Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yaqbalullahu salatan ahaduha almar'atu sahibu 'alaiha zallu hatta yadhu. Satu di antara 3 golongan sabda Nabi yang tidak akan diterima salatnya oleh Allah, yakni istri yang dimarahi suami padahal suaminya menyuruh dan hanya itu sesuai dengan ajaran agama, tapi selaku istri tidak mau sehingga membuat hati suaminya marah. Salat istri menurut hadis tadi tidak akan pernah diterima Allah sampai suaminya ridho dan maafkannya. Waqala Rasulullah SAW aidan ukhra, salah satu qallallahi anhum ahaduha annabihul ladzi yuridu al-abad. Satu di antara 3 golongan juga kata Nabi yang berhak mendapat pertolongan Allah pada hari akhir nanti, yakni orang yang menikah karena benar-benar ingin menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Beri contohnya kalian menikah ini karena benar-benar khawatir terjerumus oleh zina. Sebelum khutbah nikah ini saya ingin sampaikan kepada Anda sehubungan dengan mahar atau mas kawin. Mas kawin di satu sisi memberikan kegembiraan sesaat kepada wanita yang Anda cintai nikahi, tapi jauh lebih penting dari semua, mas kawin adalah sebagai lambang bahwa sesaat tadi setelah nanti ijab kabul makan atau memberikan nafkah, pendidikan dan seterusnya, itulah tanggung jawab Anda. Sehubungan tidak ada keterangan, memang ada satu keterangan ketika ada seorang wanita menikah, maka yang pertama yang ditaati adalah suaminya. Tapi itu bukan berarti membolehkan si wanita itu untuk tidak lagi mengindahkan, apalagi menyakiti dan melawan kedua orang tua. Untuk itu saya mohon kepada Anda sebagai calon suami, hantarkan istri Anda selain menjadi istri yang salihah, yang senantiasa berbakti kepada Anda sebagai suami nanti, tapi dia pun tetap terjaga baktinya, hormatnya, silaturahimnya dengan kedua orang tua dan juga keluarga besar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kalian nanti dalam membina rumah tangganya ke depan. An-nikahu sunnah al-anbiya wal mursalin wasi'an al-awliya was salihin waz-zina sa'il kufar wasi'an fasikin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Wa hadha 'abdun mubarakun maymunun musliman lahu khairin hariyakun idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. أقول قولي هذا واستغفر لكم ولسائر المسلمين والحاضرين واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.